Menegur kesalahan merupakan tindakan yang amat diperintahkan oleh Islam. Hanya saja butuh strategi yang tepat agar teguran itu bisa berbuah perubahan bagi orang yang ditegur, sehingga ia mau menyadari kesalahannya. Kegagalan dalam menegur seringkali tidak disebabkan karena substansi tegurannya, tetapi justru lebih banyak diakibatkan oleh kesalahan strateginya. Perlu tahapan dan pembagian peran supaya teguran itu berhasil guna. Yang bukan bagiannya, jangan dilakukan. Salah strategi dalam menegur hanya akan mengakibatkan kebencian yang mendalam bagi orang yang ditegur pada orang yang menegur. Setidaknya ada 3 kunci sukses dalam menegur. Pertama, tidak merendahkan ego orang yang ditegur. Karena secara psikologis, bila ego seseorang direndahkan, dia justru membuat pertahanan diri untuk menyelamatkan egonya dari gangguan pihak luar. Kedua, waktu yang tepat. Salah waktu juga membuat teguran dipahami sebaliknya. Niat untuk meluruskan kesalahan pun tidak akan tercapai. Dan yang ketiga, memahami posisi sosial orang yang ditegur. Untuk itu, jangan sampai teguran dianggap sebagai ancaman bagi posisi orang yang kita tegur. Ada sebuah cerita dari kedua orang cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau berdua mencontohkan sebuah etika menegur yang baik. Dua cucu Rasulullah ini suatu ketika mendapati seseorang yang tidak berwudu dengan baik. Keduanya lalu menghampiri orang itu. "Pak, saudaraku ini mengaku wudunya lebih baik daripada wuduku. Padahal aku merasa wuduku sudah seperti yang dilakukan Rasulullah. Sekarang, tolong beri penilaian, mana yang paling baik, wuduku atau wudunya?" kata Sayyidina Al-Hasan. Keduanya lalu bersama-sama berwudu seperti wudu yang biasa dilakukan Rasulullah SAW. Dan selesai berwudu, keduanya lantas menanyakan ihwal wudunya kepada lelaki itu. Dan merasa salah dalam berwudu, lelaki itu pun berkata, "Demi Allah, saya sudah tidak berwudu seperti yang dilakukan Anda berdua." Begitulah, ketika menegur kesalahan seseorang, tentunya kita berharap orang yang kita tegur mau mengubah sikapnya sesuai saran kita. Namun, kita sering mengabaikan hal-hal kecil yang penting saat menegur. Dan tak ayal, bukan kebaikan yang kita dapat, justru sikap permusuhan. Dan ingat, bahwa niat yang baik tidak akan selalu berbuah baik jika tidak disampaikan dengan cara yang baik pula.